Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan fun reading dengan tema apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang kamu. Nah, jadi untuk kamu yang mungkin sedang melakukan pendekatan terhadap seseorang ataupun mungkin kamu ingin mengetahui apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang kamu, nah mudah-mudahan readingan kali ini bisa resonate dan tentunya semoga bermanfaat untuk kamu. Dan jika kamu mungkin ingin membantu teman ataupun kerabat kamu untuk mengetahui apa yang orang tersebut pikirkan tentang teman atau kerabat kamu tersebut, kamu juga bisa share videonya dan tentunya kamu bisa like, comment, dan subscribe agar kedepannya aku bisa memberikan readingan-readingan lain yang juga bisa bermanfaat untuk kamu semua. Di sini sudah ada satu deck kartu dan aku akan shuffle, aku akan ambil tiga kartu. Di sini kita akan melakukan reading dengan cara pick a card. Jadi kamu akan memilih salah satu kartu yang akan aku ambil dan nanti kamu bisa pilih sesuai dengan kata hati ataupun intuisi kamu. Jadi kamu pilih yang paling sesuai dengan intuisi atau kata hati kamu. Kita akan shuffle dulu kartunya dan kita akan ambil tiga kartu. Oke, di sini aku akan ambil tiga kartu. Oke, jadi teman-teman silahkan pilih salah satu dari ketiga kartu tersebut. Pilih yang paling sesuai dengan kata hati ataupun intuisi kamu, dan jika kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk memilih kartunya, kamu bisa pause dulu videonya. Ini ada kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Dan setiap kartu tersebut akan menjadi patokan utama dari setiap pembacaan yang akan kita lakukan pada kali ini. Oke, jadi teman-teman mungkin sudah memilih salah satu dari kartunya. Jangan lupa pause videonya jika teman-teman membutuhkan waktu lebih lama, dan kita akan mulai untuk pembacaan di kartu pertama. Di kartu kedua dan kartu ketiga aku akan pisahkan terlebih dahulu, dan ini adalah kartu pertama yang akan menjadi patokan utama acuan pembacaan tentang apa yang dia pikirkan tentang kamu. The Hermit. Ini adalah kartu The Hermit yang menjadi patokan pembacaan kita untuk kartu yang pertama, dan di sini kita akan ambil 8 kartu untuk melihat secara lebih jelas tentang apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang kamu. Kita akan ambil 4 kartu dulu ya. Oke, ada King of Wands. Ada Six of Cups. Kita akan ambil 2 kartu lagi. Wheel of Fortune. Oops. Eight of Cups. Oke. Oke, jadi dari keempat kartu ini dan
kartu utama acuan The Hermit ini, di kartu yang pertama, aku bisa menyimpulkan bahwa yang dia pikirkan tentang kamu adalah dia berpikir bahwa kamu ini sangat berbeda dengan yang lain, dengan orang yang selama ini dia temui seperti itu. Karena ada kartu The Hermit di sini. Jadi kamu seperti membukakan apa ya? Kamu seperti membukakan jalan ataupun menunjukkan jalan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya seperti itu. The Hermit di sini, The Hermitnya ini cukup jelas sih dan cukup kencang kalau aku ngerasa di sini. Nah, terus di sini aku lihat ada King of Wands dan Six of Cups yang artinya di satu sisi dia ini berpikir bahwa kamu ini orang yang apa ya? Seperti orang yang entah kenapa merasa membuat hidup dia itu terasa lebih lengkap gitu kalau aku lihat di sini ya. Karena ada Six of Cups dan King of Wands di sini. Nah, tapi di satu sisi aku juga perlu kasih tahu bahwa di satu sisi sepertinya dia agak sedikit. Kalau di sini karena ada Wheel of Fortune tetapi ada Eight of Cups di sini kalau aku menangkapnya, walaupun dia merasa kamu berbeda dan kamu melengkapi hidup dia, di sini tetap masih ada sedikit rasa kebimbangan di sini yang aku lihat sih. Cuma yang di sini kalau aku lihat nih kebimbangannya itu bukan karena dia berpikir apakah kamu satu-satunya untuk dia atau orang yang tepat untuk dia, bukan seperti itu. Tetapi di sini aku lihat kebimbangannya justru datang dari masa lalu dia. Seperti itu. Mungkin dia dulu pernah disakiti atau mungkin dia pernah dulu mungkin dia pernah bertemu dengan seseorang yang mirip-mirip seperti kamu, sifatnya, karakteristiknya mungkin hanya mirip ya, karena di sini tetap ada The Hermit. Kamu memiliki sesuatu kualitas yang beda, yang membuat kamu benar-benar apa ya, benar-benar beda dari orang yang selama ini dia temui. Tetapi di satu sisi mungkin kamu ada sedikit kemiripan tentang orang yang dengan orang yang pernah dia temui sebelumnya di masa lalu dia, sehingga dia itu merasa masih sedikit bimbang gitu. Kalau aku lihat di sini mungkin pengalamannya kurang enak sih dengan orang tersebut di masa lalu. Mungkin dia pernah disakiti, mungkin dia pernah dikhianati, mungkin cintanya tidak terbalas, atau mungkin hanya bertepuk sebelah tangan gitu. Aku belum bisa memastikan, tetapi yang pasti di sini adalah kebimbangannya itu bukan terhadap kamunya, tapi terhadap pengalaman dia di masa lalu dan itu yang sedikit menghalangi dia. Seperti itu. Karena di sini ada Wheel of Fortune dan Eight of Cups gitu. Wheel of Fortune yang menggambarkan lebih ke masa lalu dia, bukan ke kamunya loh. Sekali lagi bukan ke kamunya, tetapi lebih ke masa lalu dia. Yang sedikit apa ya, sedikit mengaburkan semua sisi kualitas positif yang memang sudah jelas dia rasakan terhadap kamu gitu. Nah, ini kita akan coba ambil 4 kartu lagi untuk melihat lagi ya secara lebih jelas apa yang dia pikirkan tentang kamu. Dan mudah-mudahan di sini kita juga bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas seperti itu. Kita akan ambil 4 kartu lagi. Oh, ada Eight of Wands. I see. Pantas di sini ada Wheel of Fortune. Ada The High Priestess. Kita akan ambil. Oh, sini langsung muncul ada. Oh, I see. Four of Cups dan Two of Swords. Oke, jadi dari keempat kartu berikutnya ini sudah lebih jelas ya. Ternyata selama dia berhubungan, mungkin menjalin hubungan dengan kamu, mungkin selama kamu jalan bareng atau selama kamu dalam proses pendekatan ini, ternyata orang yang memang tadi aku bilang ada kemiripan dengan kamu secara karakteristik, dengan secara sifat, di satu sisi ternyata ada menghubungi dia kembali selama kamu berjalan bersama dengan dia, Eight of Wands di sini. Nah, sehingga itulah sebenarnya, kenapa dari tadi aku bilang, kenapa Wheel of Fortune-nya kok rasanya kok stand out banget gitu. Karena ternyata mungkin secara dia secara tidak sadar agak membandingkan ya mungkin ya. Mungkin dia pikirnya seperti ini. Kenapa pada saat kamu berjalan dengan dia, dengan kalian jalan bareng, kok orang yang serupa itu kok bisa muncul lagi dan membawa apa ya? Membawa kenangan-kenangan masa lalu yang mungkin kurang enak, dan di situ mungkin dia sedikit menjadi bimbang seperti itu.
apa ya, kalau aku bilang mungkin dia mendapatkan pertanda yang apa ya, bukan pertanda ya, mungkin dia menafsirkan pertanda apa nih yang terjadi, kok bisa gue bertemu dengan dua orang yang serupa, dan salah satunya itu sebenarnya apa ya, memberikan aku kenangan yang kurang enak di masa lalu. Makanya dia agak sedikit bimbang di sini. Di sini ada Two of Swords dan ada Four of Cups di sini. Ini energi kebimbangan gitu. Dan ini cukup dominan sih kalau aku lihat di sini. Jadi di satu sisi sebenarnya perasaan dia yang utama sekali terhadap kamu itu, dia itu benar-benar menilai kamu itu seperti orang yang sangat berbeda di mata dia dalam sisi yang positif. Aku bisa bilang dengan yakin di sini dalam sisi yang positif. Artinya kamu itu benar-benar orang yang membawa perubahan besar mungkin terhadap hidup dia gitu. Seseorang yang nggak pernah dia temui sebelumnya di dalam hidup dia gitu. Tetapi di satu sisi ada juga energi dominan di diri dia, yaitu kebimbangan. Nah, kenapa ya, sekali lagi karena di masa saat kamu berjalan bersama dia ini, orang yang lama yang mirip kamu itu dia menghubungi dia lagi gitu. Makanya dia jadi bingung loh, kok bisa gitu. Pertanda apa nih? Apa jangan-jangan ternyata dia itu bukan jodoh aku? Mungkin dia berpikirnya seperti itu. Gitu. Karena oh ya, di sini ada satu lagi, The High Priestess. Di sini kalau aku lihat kata hati dia yang masih belum apa ya, mungkin dia masih belum menuruti kata hati dia gitu. Kalau aku lihat di sini karena ada The High Priestess tapi ada Six of Cups juga. Jadi sebenarnya dia itu konfliknya ini lebih ke hati dan logika dia. Seperti itu. Logika dia itu kenapa? Jadi hati dia itu mengatakan iya sih kalau aku bilang di sini, karena The High Priestess dan di bawah Six of Cups gitu. Ini udah jelas banget. Hati dia itu mengatakan iya terhadap kamu. Oke, ini orang yang tepat untuk aku nih. Orang yang tepat untuk gue nih. Tapi secara logika, karena kamu ada kemiripan dengan orang yang dulu pernah menjalin hubungan dengan dia dan kenangannya kurang enak, logika dia mengatakan kayaknya mungkin bukan nih. Nah, seperti itu. Jadi dia itu konfliknya itu sebenarnya dalam diri dia sendiri sih. Antara logika dia dengan perasaan dia, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini perasaan dia sebenarnya terhadap kamu. Jadi kalau aku lihat di sini, apakah sebaiknya kamu meneruskan hubungan kamu dengan dia? Aku bilang sih teruskan saja, teruskan gitu. Kenapa? Karena di sini energi yang paling kuat itu dia tetap melihat kamu itu sebagai orang yang berbeda dari yang lain gitu. Jadi aku bisa katakan sebenarnya dia itu bahagia dengan kamu. Mungkin ada beberapa apa ya, isu masa lalu, persoalan masa lalu dia yang sebenarnya memang harus dia hadapi gitu. Memang harus dia selesaikan. Dan memang untuk jika ini berhubungan sama masa lalu dia, memang tidak ada orang lain yang bisa menyelesaikannya kecuali dia sendiri gitu. Jadi memang harus dia sendiri yang menyelesaikannya. Dia harus berdamai dengan masa lalu dia sendiri, sehingga dia memang bisa nantinya melihat kamu benar-benar sebagai pasangan yang memang selama ini dia selalu dambakan, seperti itu. Karena sekali lagi aku bisa bilang bahwa hati dia itu mengatakan iya. Hanya logika dia yang masih agak bertentangan karena pengalaman buruk dia di masa lalu yang kebetulan orangnya itu mirip sama kamu gitu. Jadi mungkin secara nggak langsung dia agak membandingkan nih dan agak traumatik ya kalau aku bilang mungkin ya gitu. Jadi kalau aku boleh saran, tetap jalankan hubungan ini, tentunya selama ini tetap membawa kebaikan dengan kamu dan pastinya kamu tetap dukung dia. Kamu tetap berikan dia support dan berikan dia ruang kapanpun, misalkan dia memang harus berdamai dengan masa lalu dia. Dan aku berharap mudah-mudahan ketika dia sudah berhasil menyelesaikan permasalahan dia dan dia berhasil berdamai dengan masa lalu dia sendiri, kalian pada akhirnya bisa menjadi pasangan yang memang serasi dan memang bisa langgeng dan membawa kebaikan satu sama lain, seperti itu. Oke teman-teman, yang khususnya untuk teman-teman yang memilih kartu pertama, The Hermit, aku berharap semoga resonate dan terutama semoga bermanfaat agar kamu bisa melangkah lebih baik ke depannya dan tentunya bisa membawa kebaikan dan manfaat untuk kamu. Kita akan lanjutkan kepada readingan kita di kartu yang kedua. Oke, ini kartu kedua yang tadi sudah kita shuffle. Dan di sini, perasaan utama yang dia rasakan terhadap kamu adalah Two of Wands. Oke. Di sini Two of Wands, kita akan coba ambil 8 kartu. Dan kita akan coba ambil 4 kartu dulu untuk melihat secara lebih jelas tentang perasaan dia sesungguhnya terhadap kamu.
Di sini utamanya adalah two of wands ya. Four of wands dan page of wands. Knight of Swords. Kita akan ambil satu kartu lagi. The Hanged. Oke, jadi dari keempat kartu pertama ini dan terutama dari Two of Wands yang merupakan acuan utama kita untuk pembacaan di kartu kedua ini, kalau aku lihat di sini aku menangkapnya dia ini ada kebimbangan sebenarnya saat kalian sedang berjalan bersama di saat ini. Nah, kebimbangannya ini lebih kepada mungkin perbedaan prinsip ya, kalau aku bilang mungkin perbedaan prinsip hidup, mungkin perbedaan cara pandang atau pola pikir seperti itu. Nah, itu yang membuat dia bimbang gitu. Nah, aku ambil contoh misalkan dia adalah orang yang mungkin dia orang yang sangat sangat konservatif, misalkan dia orang yang tertutup sehingga sedangkan di satu sisi kamu berprinsip bahwa kalau ada apapun ya harus diutarakan gitu. Sedangkan dia mungkin memiliki prinsip kalau ada sesuatu yang nggak harus diutarakan juga pada ujung-ujung. Kalau waktunya tepat baru diutarakan. Mungkin seperti itu. Jadi di sini kalau aku lihat lebih kepada karena ada konflik-konflik di perbedaan prinsip tersebut yang membuat dia mungkin agak sedikit bimbang terhadap kamu gitu. Nah, bimbang di sini tuh tapi memang hanya sebatas prinsip sih kalau di sini aku lihat. Jadi dia bukan bimbang apakah dia ingin menjalani hubungan ini lebih jauh dengan kamu atau tidak, bukan seperti itu. Tetapi ini mungkin bisa mendasari kebimbangan semacam itu, seperti itu. Karena di sini tetap ada Four of Wands di sini. Di satu sisi dia itu melihat bahwa sebenarnya perbedaan prinsip seperti ini tidak menghalangi kalian sebenarnya. Kalau aku lihat sih seperti itu. Ada Four of Wands dan Page of Wands gitu. Karena dia yakin sebenarnya mungkin dengan perbedaan prinsip ini kalian itu sebenarnya bisa mencari titik tengahnya gitu. Hanya saja kalau aku lihat di sini ya, karena ada Knight of Swords dan The Hangman, ini hanya karena aku melihat kartu yang ada di sini ya. Kemungkinan di sini ini lebih ke sisi dia yang tidak tidak nyaman untuk membawa persoalan ini untuk dikompromikan sih. Kalau aku lihat di sini ya. Jadi lebih ke dianya gitu. Dia mungkin menganggap kalau gua bahas nih dengan dia, wah bisa berantem nih, bisa nggak enak nih, bisa ujung-ujungnya nggak baik nih. Nah, mungkin dia ada pikiran seperti itu. Nah, justru itu yang menghalangi sebenarnya kalau aku bilang gitu. Karena di sini aku lihat kamu itu sebenarnya orangnya santai justru. Kalau kamu misalkan ada masalah, ya kalau diungkapkan, ya bisa dikompromikan dengan baik dan kalian bisa mencari solusi yang produktif gitu untuk yang win-win solution untuk kalian berdua. Sebenarnya kamu orangnya justru seperti itu. Nah, tetapi mungkin lebih kepada dianya mungkin terlalu kepikiran, mungkin terlalu memikirkan ada kemungkinan yang kurang baik lah kalau misalkan perbedaan prinsip ini dia bawa atau dia diskusikan dengan kamu. Dia takut, di satu sisi mungkin dia takut kamu bisa kurang nyaman atau malah kalian jadi cekcok, berantem dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain mungkin dia juga takut dengan cekcok tersebut dia bisa kehilangan kamu nih gitu. Jadi kalau aku lihat ini lebih ke sisi perbedaan prinsip dia, dan sebenarnya dia itu mau berkompromi tapi dia yang takut gitu. Dia yang masih bimbang bagaimana sih cara mencari titik tengahnya, karena dia sendiri mungkin merasa tidak enak hati untuk mengungkapkannya sama kamu gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu. Nah, kita akan coba lihat lagi 4 kartu berikutnya dan mudah-mudahan kita bisa melihat lebih jelas ataupun solusinya ya mungkin terhadap kebimbangan dia nih. Dan tentunya bisa juga bermanfaat untuk kamu ke depannya gitu. Kita akan ambil 4 kartu lagi.
Ada Page of Cups. Oke. Terlalu banyak. Ada Three of Swords. Which? Yep, ini tadi ada yang ada ada Seven of Cups dan Five of Cups. Oke. Oke, jadi di 4 kartu berikutnya ini udah jelas banget sih. Justru memang rasa takut dia itu karena dia itu sayang banget sama kamu sih kalau aku lihat di sini. Karena ada Page of Cups dan Three of Swords lagi gitu. Karena apa ya? Mungkin karena dia sayang sama kamu dan dia tidak apa ya, dia juga mungkin tidak menyukai konflik ya. Sehingga kalau sampai dia membawa persoalan ini dan kalian cekcok dan kalian konflik, kalian berantem, itu sangat-sangat menyakiti hati dia loh. Dia ini orangnya, berarti aku lihat mungkin orangnya sensitif banget secara emosional nih. Baik cowok maupun cewek ya, ini nggak harus cewek bang, nggak selamanya cewek, karena cowok juga ada yang sensitif secara emosional gitu. Jadi tinggal kamu sesuaikan dengan keadaan kamu. Nah, di sini aku lihat memang karena dia tidak menyukai konflik dan ketika dia konflik dengan kamu, dia merasa sangat sakit hati dan di satu sisi dia sangat-sangat sayang sama kamu. Nah, karena itulah dia jadi bimbang gitu. Di satu sisi dia itu pengen sebenarnya mencari jalan tengahnya nih, gimana supaya hubungan apa sih supaya lebih seimbang ya hubungan kalian gitu. Tapi di satu sisi dia nggak mau banget konflik dengan kamu karena dia itu takut banget kehilangan kamu karena dia sayang banget sama kamu gitu. Di sini ada Seven of Cups dan ada Five of Cups. Di sini jelas banget nih. Mungkin di satu sisi aku ngelihat dia agak-agak insecure sih kalau aku lihat di sini. Apa ya? Mungkin dia melihat di satu sisi dia itu melihat kok mau sih kamu sama dia gitu. Nah ini aku nggak tahu maksudnya gimana, tapi aku ngeliatnya sih kayak begitu. Entah mungkin dia merasa, mungkin ya kalau dia cowok nih dan kamu cewek nih, mungkin dia merasa kan sebenarnya gua itu muka nggak bagus, nggak cakep-cakep amat, nggak ganteng-ganteng amat, ekonomi juga biasa-biasa aja, tapi kok dia mau ya sama gue ya? Aduh, gimana ya gitu loh. Jadi dia itu mungkin ada rasa insecure dan agak rendah diri sih kalau aku lihat di sini. Dan itu yang menghalangi dia sebenarnya kenapa dia itu nggak mau banget konflik sama kamu. Karena dia itu takut. Ketika kamu ketika kamu konflik dengan dia, kamu akan langsung menyadari bahwa dia takut kalau kamu memiliki pikiran bahwa dia itu nggak cocok untuk kamu, dia itu bukan orang yang terbaik untuk kamu gitu. Dia takut banget gitu. Kalau aku lihat di sini, karena ada Seven of Cups, ada Five of Cups lagi di sini. Ini jelas banget ini. Dia dia merasa sebenarnya mungkin bukan dia pilihan utamanya untuk kamu gitu. Mungkin ada juga, mungkin dia bisa merasa mungkin kamu mau jalan sama dia, mau bareng sama dia hanya karena mungkin kamu belum ada pilihan yang lebih baik dan dia sangat takut loh dengan hal itu gitu. Gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang dia rasakan sebenarnya tentang kamu dan di sini aku lihat dia nggak berani mengungkapin loh. Jadi, aduh, kalau aku lihat di sini, kalau aku boleh saran, ada baiknya di sini kamu yang ambil kendali sih kalau aku boleh sarannya. Kenapa? Karena di satu sisi aku bisa bilang dia itu sayang banget sama kamu. Aku belum bisa bilang 100% apakah dia orang yang memang tepat 100% atau kan soulmate kamu karena di sini kita tidak ketemu kartu The Lovers ataupun Two of Cups di sini. Tapi yang bisa aku bilang di sini adalah dia memang orang yang dia sayang sama kamu loh. Dia tulus loh. Dia benar-benar tulus loh dan dia itu benar-benar takut kehilangan kamu loh. Jadi ini sekarang tapi di satu sisi dia juga bimbang gitu. Karena dia nggak berani mengungkapkan karena rasa takut dia itu gitu. Jadi sekali lagi kalau aku boleh kasih saran, di sini ada baiknya kamu yang pegang kendali. Jadi kamu yang memulai percakapan. Apakah memang mungkin ada prinsip-prinsip atau yang mungkin
sesuatu yang mungkin harus kamu adjust bersama-sama gitu. Nah, mungkin kamu yang harus memulai duluan, sehingga dia bisa nanti mengungkapkan apa yang sebenarnya dia inginkan, dan mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikannya, mencari titik tengahnya, sehingga hubungan kalian bisa lebih sehat, lebih seimbang, dan tentunya bisa ke arah yang lebih baik seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita yang untuk teman-teman yang memilih kartu kedua. Semoga resonate dan semoga bermanfaat untuk kamu supaya kamu bisa melangkah ke depan dengan lebih baik. Kita akan mulai dengan pembacaan di kartu yang ketiga. Oke, ini adalah kartu ketiga yang dipilih teman-teman, dan di sini patokan utama dari apa yang dia pikirkan tentang kamu adalah Queen of Wands. Wow, Queen of Wands. Oke. Ini Queen of Wands loh. Wah, aku nggak nyangka loh ada keluar kartu Queen of Wands di sini. Oke, nanti kita akan coba ambil 4 kartu lagi untuk konfirmasi dan melihat lebih jelas ya. Di sini aku akan ambil 8 kartu, tapi aku akan ambil 4 kartu dulu ya. Oke, di sini langsung keluar 3, ada King of Pentacles, 8 of Swords, dan 9 of Wands. Satu kartu lagi. Eight of Pentacles. Ya, Eight of Pentacles. Oke, di sini kenapa tadi aku agak kaget keluarnya Queen of Wands? Karena justru di sini dia melihat kamu adalah orang yang bener-bener nggak sesuai sama dia. Bukan berarti nggak cocok dengan dia loh, bukan. Kamu adalah orang yang bener-bener di luar mungkin di luar imajinasi, bukan ya? Di luar ekspektasi dia lah selama ini. Jadi dia ini selama hidup dia nih ya, sampai dia ketemu kamu gitu ya, dia tuh nggak pernah terpikirkan sekalipun dia itu bakal ketemu orang yang macamnya kayak kamu gitu. Makanya keluarnya Queen of Wands ini apa ya, dilema, tapi dalam tanda kutip sih ya, dilema karena menemui sesuatu yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya gitu. Queen of Wands gitu. Makanya tadi aku agak kaget kok bisa keluar kartu ini gitu. Nah, di sini kalau aku lihat kenapa, maksudnya di sini ada King of Pentacles dan ada Eight of Swords di sini ya. Yap, jadi di sini sebenarnya sih kalau aku lihat dia ini kenapa ketemu kamu dan di luar ekspektasi dia, karena sebenarnya kalau aku lihat dia ini masih dalam proses ini loh. Apa ya, dalam proses penyembuhan ya, healing ya, mungkin kalau aku lihat ya. Jadi aku nggak tahu apakah dia pernah cerita sama kamu ataupun dia sudah putus lama dengan mantan dia gitu. Tapi di sini kalau aku lihat dia ini sebenarnya masih dalam proses healing gitu. Dalam proses healing, dalam proses menyembuhkan diri dia sendiri gitu. Karena di sini ada Nine of Wands yang artinya istirahat gitu. Jadi dia ini sebenarnya dalam tahap dia itu tidak mencari siapapun, dan dia kayaknya agak kapok gitu ya. Dia itu benar-benar nggak mau udahlah gue mau istirahat aja lah, gue nggak mau nyari-nyari orang dulu. Ketemu kamu gitu, ketemu kamu, dan tidak disangka-sangka dia itu kok langsung kayaknya kok langsung ya, kok kayaknya ada yang menghipnotis gua nih untuk langsung sama dia gitu loh. Maksud aku itu gitu loh, Queen of Wands. Makanya kamu itu benar-benar di luar ekspektasi dia, karena di ekspektasi dia itu di satu, dia mungkin nggak pernah ketemu orang seperti kamu selama hidup dia. Ini tentunya tinggal disesuaikan aja dengan karakteristik kamu ya. Mungkin kamu punya keunikan personality tersendiri, tetapi di sini aku nangkepnya gitu. Satu, dia nggak pernah ketemu orang yang seperti kamu, dan kedua, memang di dalam dia sendiri itu tidak pernah mencari gitu. Dia memang tidak dalam proses mencari, dia itu malah justru dia sendiri yang membatasi diri dia. Gue nggak mau dulu gitu, karena gue lagi istirahat gitu. Kalau aku lihat dia ini sebenarnya masih dalam proses healing, tapi malah ketemu kamu gitu, dan jadi gitu loh. Dan kayaknya kok ada perasaan langsungnya gitu. Kalau aku lihat sih begitu. Jadi dia itu melihat kamu itu benar orang yang sangat di luar ekspektasi dia lah gitu.
Nah, ini kalau aku lihat apakah maknanya negatif ataupun positif. Kalau aku ngelihat di sini maknanya cenderung netral ke positif sih kalau aku bilang. Nggak negatif. Kenapa? Di sini karena masih ada Eight of Swords di sini. Artinya dia itu sebenarnya karena mungkin dia masih dalam proses healingnya. Ini mungkin kamu harus konfirmasi dulu nih ke dia apakah memang dia baru putus ataupun putusnya belum lama gitu ya. Tapi sekali lagi jangan sampai menjadi detektif ngorek-ngorek dia karena itu justru akan merusak hubungan gitu. Karena di sini karena ada Eight of Swords di sini, jadi sebenarnya dia itu masih ada suatu luka yang belum sepenuhnya terobati ya kalau aku lihat di sini gitu. Nah, dengan hadirnya kamu mungkin itulah yang sedikit membuat dia agak apa ya, agak kepikiran gitu. Sebenarnya bener nggak sih orang ini tepat untuk dia gitu? Karena dia sendiri masih dalam proses healing, tapi kok ada perasaan yang dia nggak bisa jelaskan sebelumnya gitu. Nah, kurang lebih sih seperti itu dari keempat kartu yang pertama, dan kita akan coba lihat 4 kartu berikutnya ya untuk melihat lebih jelas lagi gitu. Ada Four of Cups, Five of Cups, ini oke, sebentar. Nine of Pentacles, Page of Cups. Oke, jadi dari keempat kartu berikutnya, di sini aku bisa melihat bahwa sebenarnya dia ini bukan masih ya. Dia berpikirnya cukup intens loh di sini kalau aku lihat di sini. Benar-benar dia itu memikirkan dengan cukup serius loh hubungan ini loh. Hubungan kamu antara dia gitu ya. Terlepas dari apakah kamu masih dalam proses pendekatan ataupun mungkin sudah mendekati jadian gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat mungkin ada kaitannya karena dia itu masih proses healing sebenarnya gitu. Jadi dia itu masih memastikan bahwa dia ini ingin sama kamu bukan untuk menambal hati dia gitu loh. Mungkin kamu nangkep ya maksudnya ya. Jadi dia itu benar-benar nggak mau gitu loh. Kamu itu sebagai tambalan hatinya dia, hanya sebagai pengganti dia supaya dia melupakan yang lama. Dia itu benar-benar nggak mau itu. Kalau aku lihat di sini dia ini orangnya benar-benar cukup dewasa loh secara emosional gitu. Karena dia tahu gitu loh. Karena dia tahu memang nggak baik gitu kalau memang belum memproses patah hati dan sebagainya, belum sembuh dan sebagainya, tetapi memutuskan untuk hubungan yang baru. Dia tahu itu nggak baik dan karena itulah dia berpikir keras gitu. Ini beneran nggak sih gua seharusnya menjalankan hubungan ini gitu loh. Nah, di satu sisi dia itu ada Nine of Pentacles sama Page of Cups. Kayaknya sih kalau aku lihat di sini dia itu udah mulai apa ya? Dia juga merasakan perasaan yang dia itu nggak bisa deny loh. Dia itu nggak bisa menyangkal kalau sebenarnya apa yang dia rasakan ke kamu itu sebenarnya memang sesuatu yang nyata gitu loh. Gitu. Kalau di sini jadi aku lihat ini pertentangan dia, kebimbangan dia. Dia ini tetap ada kebimbangan. Kenapa? Di satu sisi dia mungkin masih sedikit kebayang-bayang sama mantan dia yang lama gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga ngerasain sesuatu yang beda banget sama kamu gitu. Dan disitulah sebenarnya letak kebimbangan dia di situ. Gitu. Nah, jadi kalau aku bisa menyimpulkan yang dia rasakan ke kamu itu sebenarnya satu, dia memang melihat kamu sebagai sosok yang di luar ekspektasi dia, yang dia tidak pernah sangka-sangka sebelumnya, yang waduh bener-bener misalnya jackpot ya. Kalau kita tuh bener-bener nggak ada apa-apa, kita lagi jalan-jalan, wih ketemu uang langsung ratusan juta rupiah di jalan gitu. Dia itu dia itu hampir berpikir seperti itu gitu loh. Nah, justru dengan sesuatu yang luar biasa terjadi dengan tiba-tiba di hidup dia jadi bimbang gitu loh. Gitu. Kenapa? Karena dia itu orang yang benar-benar berhati-hati istilahnya. Dia berhati-hati di satu sisi dia nggak mau kamu sebagai hanya pelarian dia. Jadi karena itulah dia itu berpikir cukup keras gitu. Kalau aku lihat dia ini masih memproses sebenarnya yang dia pikirkan ke kamu ini sebenarnya itu apakah benar-benar hanyakah
menganggap kamu sebagai pelarian, atau dia benar-benar, istilahnya dia benar-benar sayang dan mungkin ada perasaan yang tulus sama kamu. Dia masih berpikir seperti itu gitu. Tapi kalau aku lihat di sini, karena ada Nine of Pentacles sama Page of Cups di sini, kalau aku lihat di sini sih sebenarnya hati dia mengatakan iya, sebenarnya ya. Cuma ini terlepas lagi apakah dia sendiri nyadar atau tidak nih. Itu kan pertanyaannya gitu. Nah, kalau aku boleh saran di sini, karena di sini ada Queen of Wands, tapi ada Page of Cups juga yang artinya mulai timbul perasaan. Kalau aku lihat di sini kamu nggak boleh maksa gitu. Walaupun kamu tahu yang seperti aku bilang tadi, dia itu sebenarnya menganggap kamu itu bener-bener aduh beda banget sama orang yang dia pernah di luar ekspektasi dia banget lah gitu. Nah, di satu sisi dia, karena dia orang yang hati-hati sekali dalam berperasaan gitu ya istilahnya, kamu ada baiknya ini menjalani hubungan ini dengan perlahan seperti itu. Jadi jangan terburu-buru, jangan, ada baiknya kamu mungkin udah baru berapa minggu kamu bilang, ih kok lu nggak nembak gue sih, mungkin dia nggak, jangan seagresif itu juga. Atau kamu langsung, misalkan kamu cowok, kamu langsung nembak dia gitu, wah itu ada kemungkinan malah dia hilang nanti ya gitu, kalau memang ini orang yang kamu inginkan ya, sekali lagi gitu ya. Jadi kalau saran aku ini jalani dengan perlahan seperti itu, karena sekali lagi dia ini masih dalam proses healing loh. Itu aku harus tekankan, dia masih dalam proses healing, dia masih dalam proses penyembuhan, dia masih dalam proses untuk menemukan jati diri dia lagi yang sempat terpecah ya karena patah hati dia sebelumnya gitu. Jadi sekali lagi aku sarankan kamu ambil pelajaran di readingan kita yang ketiga ini. Kamu jalani hubungan ini dengan santai, dengan perlahan tapi pasti. Karena di sini sekali lagi aku lihat dia sebenarnya sudah mulai timbul perasaan dengan kamu. Dia walaupun mungkin dia sendiri nggak nyadar, karena itulah ketika kamu membawanya dengan perlahan, dia akan ketika proses healingnya sudah selesai di atas ini, aku ngerasa dia nggak akan ada kebimbangan lagi sih. Dan ini perasaan dia terhadap kamu, akhirnya dia akan nyadar bahwa memang dia itu sayang dan peduli sama kamu seutuhnya, bukan hanya sebagai pelarian seperti itu. Oke teman-teman, jadi khususnya untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga, mudah-mudahan resonate dan semoga bermanfaat, dan semoga kamu bisa mengambil langkah yang bijak dan tepat sehingga kamu bisa menjalani hubungan ini dengan baik dengan si dia nantinya. Oke, cukup sekian teman-teman untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan pastinya semoga membawa kebaikan dan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman agar bisa mengambil langkah yang lebih baik ke depannya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.